Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waktu ini selamat siang. Perkenalkan saya Fikri Fauzi. Saya dari Fisika Unair, angkatan 2020. Di sini saya akan menjawab atau membuat sebuah pemodelan dari mata kuliah yang saya kini telah tempuh, yaitu pemodelan fisika yang diampu oleh Pak Sugi. Soalnya adalah kita bagaimana untuk menentukan sebuah eh, objek langit, di mana objek langitnya itu dalam keadaan eh, lurus gitu. Bagaimana caranya kita buat pemodelannya, lalu kita ukur kira-kira hari keberapa sih untuk supaya planet-planet itu berada dalam keadaan sejajar gitu. Oke, kita langsung mulai saja. Seperti biasa, saya mulai dari sebuah page yang kosong. Di sini tidak ada apa-apa, jadi kita bisa langsung mulai saja. Di sini saya sudah menyiapkan foldernya itu di bagian pemodelan fisik, project, dan di sini planet simulator. Kita akan menggunakan Visual Studio Code saat ini karena ada sebuah library yang hanya bisa dipakai secara lokal dan tidak bisa menggunakan Google Colab. Jadinya kita akan menggunakan Visual Studio Code IDE. Di sini saya sudah menyiapkan sebuah data yang diperlukan, yaitu merupakan sebuah data-data konstanta seperti kecepatan, massa, radius, dan jaraknya itu berdasarkan AU. Selanjutnya di sini juga ada AU itu apa, ada G itu apa, di mana nanti kita akan menggunakan persamaan Newton, gravitasi Newton lebih tepatnya, di mana rumusnya itu F sama dengan G besar kali M1 kali M2 dibagi R kuadrat. Nah, nanti di situ juga akan saya jelaskan mengenai perumusan yang saya ambil untuk untuk memodelkan eh, gerak planet yang saya buat saat kali ini. Ya, pertama kita akan membuat sebuah file namanya planet, di mana planet ini akan berisi sebuah Ya, planet ini akan berisi sebuah hal-hal yang kita akan membuat sebuah objek bernama planet, di mana nanti planet ini akan berisikan sebuah atribut dan metode yang diperlukan oleh planet gitu. Nah, apa aja sih yang diperlukan oleh planet itu sebelumnya? Kita akan melakukan import dulu. Pertama kita akan mengimport NumPy supaya kita mempermudah kita untuk melakukan kalkulasi. Setelahnya itu kita akan membuat sebuah kelas namanya planet. Oke, dan di sini akan saya membuat sebuah konstruktor. Konstruktornya itu seperti ini. Atau kalau misalnya ingin lebih ini bisa init self seperti ini. Selanjutnya itu adalah kita akan merumuskan lebih tepatnya merumuskan apa saja yang diperlukan dari sebuah planet itu. Pertama yang namanya benda itu pasti memiliki sebuah posisi. Sehingga yang diperlukan pertama itu adalah nilai X dan nilai Y atau posisi dalam benda itu. Ingat, kita akan meninjaunya dalam segi dua dimensi. Yang kedua itu akan kita memerlukan yang namanya radius atau jari-jari planet itu gimana sih? Apakah jari-jarinya sekian, jari-jarinya segitu, atau bagaimana gitu. Selanjutnya itu ada yang namanya massa. Pasti semua benda semua benda yang memiliki massa yang masif terutama seperti bumi, matahari dan benda-benda langit lainnya itu pasti memiliki daya tarik gravitasi karena gravitasi sendiri hanya akan memunculkan sebuah efek ketika massa dari sebuah objek itu sangat-sangat masif. Kita tidak memiliki pengaruh gravitasi karena bisa dibilang massa kita sangat-sangat kecil dibandingkan massa bumi itu sendiri. Selanjutnya ada yang namanya warna. Pasti namanya planet itu pasti memiliki warnanya ciri khasnya tersendiri. Apalagi bumi yang identik dengan warna biru, matahari identik dengan warna kuning, terus ada Venus dan segala macamnya yang identik dengan warnanya masing-masing. Nah, setelah itu kita akan memasukkan nilai X-nya itu untuk dari parameter yang di atas, kita akan memasukkan untuk atributnya ke dalam atribut planet, yaitu Y seperti ini. Terus ada juga massa, seperti masukkan massa ke sini. Terus kita akan masukkan juga radius. Radiusnya dimasukkan ke sini juga sebagai atribut, dan kita juga akan memasukkan warna. Warna di sebelah sini. Oke,
kita sudah mendapatkan apa ya, hal-hal yang kita perlukan. Nah, selanjutnya, apa yang kita perlukan selanjutnya adalah kita harus mendapatkan sebuah, karena kita ingin menggambar sebuah orbit dari planet itu, makanya kita harus menyimpan keadaan-keadaan atau nilai titik-titik yang kita dapatkan setelah kita melakukan penghitungan. Pasti yang namanya pergerakan planet itu akan bergerak, sehingga yang namanya bergerak pasti akan terjadi perpindahan posisi. Perpindahan posisi itu kita harus rekam supaya kita bisa menggambarkan orbitnya itu secara benar. Makanya kita akan di sini definisikan sebuah atribut namanya orbit. Dengan orbit itu adalah empty array. Selanjutnya itu kita akan definisikan sebuah um, objek, di mana objeknya itu kita mengetahui bahwasanya matahari itu adalah sumber dari sebuah tata surya atau solar system kita ya. Di mana ada sekitar Merkurius, Venus, Bumi, eh, Merkurius, Venus, Bumi dan ya, totalnya ada sekitar 8 planet. Nah, nanti dari matahari sendiri merupakan core. Jadi semua planet yang berada di solar system itu akan mengarungi matahari itu sendiri. Nah, jadi kita harus membedakan mana yang namanya matahari sebagai core, mana yang namanya planet yang mengelilingi matahari itu. Makanya kita akan membuat sebuah variabel atribut yaitu is matahari. Apakah mungkin pakai bahasa Inggris aja kali ya, lebih enak. Sun. Kita untuk settingan awal kita pakai false karena pada dasarnya planet itu ya kita kan yang materi cuma satu kalau di solar system, jadi kita cuma pakai false aja untuk saat ini. Selanjutnya pasti yang namanya pergerakan itu ada yang namanya perpindahan. Nah, perpindahan itu terjadi karena perubahan dx per dt atau perubahan posisi terhadap waktu. Itu namanya kecepatan. Nah, kecepatan itu pasti dimiliki ketika sesuatu itu bergerak. Nah, pergerakannya itu kita harus di apa ya, harus diperhitungkan juga sehingga kita harus menambahkan atribut baru namanya self x velocity. Ininya kita definisikan sebagai nol juga. Terus self y velocity kita definisikan ini juga sebagai nol juga karena kita ini default sih lebih tepatnya. Oke, kita sudah selesai. Selanjutnya kita akan membuat sebuah mungkin saya di sini akan menjelaskan sedikit mengenai perumusan yang saya dapat ini kan gunakan. Saya akan menggunakan Jamboard untuk mempermudah penulisan. Ya, di sini saya akan membuat Jamboard baru. Agak lama ya. Oke, kita di sini sudah masuk ke Jamboard dan saya akan menjelaskan sedikit mengenai perumusan yang akan saya dapatkan. Saya pakai lebih tepatnya. F itu kita tahu bahwasanya F itu sama dengan G besar dikalikan dengan M1, M2, M3. Seperti ini. Nah, jika dibayangkan ada sebuah matahari dan ini adalah sebuah planet, pasti dia itu memiliki sebuah jarak tertentu, namanya R. Nah, jaraknya ini pasti, kalau misalnya kita plot kedua benda ini dalam diagram Kartesian, kita akan mendapatkan posisi X terhadap X dan posisi terhadap Y dari planet itu sendiri. Nah, pasti karena dia ini merupakan, kalau misalnya ini kan yang namanya planet itu pasti berputar nih, pasti memiliki sebuah kecepatan rotasi. Nah, kecepatan rotasi itu pasti memiliki sebuah theta atau sudut. Nah, ini adalah sudut yang kita pakai sih. F itu akan bekerja sama seperti halnya saya akan gambar ulang lagi di sini. Misalkan di titik ini adalah matahari, saya gambarkan dalam diagram Kartesian. Terus ini adalah planet. Nah, pasti yang namanya force itu akan eh, berpengaruh pada kedua benda yang saling-saling memiliki gravitasi dua-duanya. Nah, ini adalah gaya interaksi antara matahari dan planet A misalnya. Nah, pasti kalau misalnya kita digambarkan juga ke dalam diagram Kartesian, pasti nilai gaya itu pasti punya nilai di setiap X sama sumbunya, setiap sumbunya. Ada yang namanya fx di sebelah sini, ada yang namanya fy yang sebelah sini.
Nah, fx dan fy itu bisa ditentukan dengan cara kita mengkalikannya dengan theta di sini. Caranya bagaimana? Fx itu kita bisa mendapatkannya dengan cara f dikalikan dengan sin theta. Begitupun dengan fy. Kita akan mendapatkan fy itu dengan cara f kali cos, sorry. Ini bukan sin ya, ini cos. Nah, ini sin untuk mencari fy-nya, ini sin theta. Nah, sekarang jadi pertanyaan, bagaimana kita menentukan nilai tetanya itu sendiri, sementara tetanya itu kan nggak diketahui berapa gitu dari soalnya itu. Gampang. Kita tahu bahwasanya tangan itu adalah depan per samping. Nah, depan itu adalah ini, atau Y. Samping itu adalah X yang sebelah sini. Berarti tangan theta itu adalah X. Berarti theta itu adalah arkus tangan, arctan dari arc dari Y per X. Maaf ini agak mentok ya. Seperti ini. Theta kita bisa dapatkan, setelah kita dapatkan theta, kita bisa masukkan ke sini, dan kita akan mendapatkan nilai yang kita inginkan. Selanjutnya, itu setelah kita mendapatkan fx dan fy, kita tahu bahwasanya rumusan gaya itu seperti hukum 2 Newton adalah m kali a, di mana a-nya m-nya itu adalah massa, a-nya itu adalah percepatan. Dan kita tahu juga bahwasanya percepatan itu adalah perubahan kecepatan terhadap waktu, atau kita bisa tulis sebagai v per t. Oke. Nah, di sini kita bisa dapatkan rumus percepatan. Nah, v di sini, dari percepatan ini kita bisa mendapatkan kecepatan ya. Nah, dari v di sini kita tahu bahwasanya v itu adalah kecepatan, dan kecepatan sendiri itu definisinya adalah jarak dibagi waktu. Nah, ini nih yang akan kita perlukan sebenarnya, nilai x-nya atau perubahan ketika sudah terjadi kecepatan yang dialami oleh massa yang besar tersebut gitu. Nah, pasti ketika suatu massa itu mengalami sebuah kecepatan, pasti dia akan mengalami perubahan posisi. Nah, perubahan posisi atau titik x barunya itu adalah nilai x-nya yang di sini nih. Sehingga x itu bisa didapatkan ketika kita ini a kali ini ya, v itu vx kali t, terus f itu sama dengan ini, a itu sama dengan f per m, sorry ya, ini f per m, a-nya itu adalah v kali t, v per t, kayak gini. Aku bikin baru lagi ya, V per T. Nah, tadi kan kita dapat bahwasanya V per T itu sama dengan F per M. Nah, tadi karena bahwasanya ada dua sumbu, makanya di sini ada dua juga. Baik itu V maupun itu F pasti akan berada juga di dua sumbu itu juga. Berarti ada Vx, ada Vy, ada Fx, ada Fy juga. Nah, ini kita bisa mendapatkan memperbarui dari dua ini tersebut. Misalnya kalau misalnya kita mencari X ini dengan kita menggabungkan ini dengan ini dari sini kita akan mendapatkan nilai X baru, X new, XN. Dari sini juga kita akan mendapatkan sebuah nilai Y baru atau Y new. Nah, dari sini ini aku gambarkan secara luas saja dulu, tidak dalam ini ya, dalam sumbunya masing-masing. Tapi nanti untuk perpecahannya kurang lebih sama seperti ini. Nah, jadi kalau misalnya kita tahu bahwasanya itu V itu adalah X kali T, maka X-nya itu di sini adalah F per M dikalikan dengan T kali T. V sama dengan X per T. T-nya naik ke sana, X per T. Ya, kali atau enggak T kuadrat lebih tepatnya. Ini adalah rumus yang akan kita gunakan untuk mendapatkan nilai titik baru. Dalam hal ini, kalau misalnya X di sini berarti ini kita kalikan dengan Fx di sininya.
Sebenarnya ini sigma sih, karena kita akan mengetahui kira-kira yang namanya benda itu kan pasti akan yang di benda langit ya. Di benda langit itu kan nggak cuma satu, nggak cuma matahari dan bumi doang. Pasti ada yang namanya eh, Mars, ada Merkurius, Venus, terus ada Saturnus dan segala macam. Nah, itu saling berinteraksi sama satu sama lain karena mereka itu memiliki massa yang masif sehingga akan membuat sebuah medan gravitasinya sendiri sehingga akan mempengaruhi orbit-orbit yang lainnya. Nah, makanya di sini akan dibuat sebuah sigma untuk mendapatkan maksudnya ke sana gitu. Oke, itu intuisi dari yang akan kita pakai untuk membuat pemodelan kita. Lanjut, kita akan melakukan codingannya. Nah, setelah itu, setelah kita melakukan ini, kita akan membuat sebuah definisi untuk atraksi, attraction ya, attraction. Nah, untuk attractionnya sendiri, pertama itu adalah kita akan membuat sebuah metode ya, namanya F F gaya atraksi misalnya, di mana ini akan masukkan self di sini, lalu di sini juga akan kita memerlukan nilai dari yang lainnya. Karena yang namanya atraksi itu pasti ada hubungan antara satu dengan dua gitu. Nggak mungkin cuma satu doang. Kalau satu doang itu dia akan berinteraksi dengan siapa gitu ya. Sehingga kita akan memerlukan sebuah unit baru namanya order seperti ini. Atau order itu dalam artian planet lainnya. Nah, dari planet yang lainnya ini kita akan mendapatkan, karena planet lainnya itu dibuat dengan blueprint yang sama namanya planet, kita akan bisa mendapatkan nilai X sama Y atau posisi dari planet itu. Nah, posisi dari planet itu tuh adalah, misalnya saya pengen membuat sebuah baru misalnya ya, order X sama order Y, di mana order X sama order Y itu adalah merupakan titik ordinat dari X dan titik ordinat dari Y seperti itu. Nah, selanjutnya em, kita akan menghitung distance atau kira-kira jarak terbaru yaitu dari satu planet ke planet lain itu seperti apa sih gitu. Untuk mendapatkan itu kita caranya itu dengan cara menguranginya. Nah, jarak X misalnya adalah order X dikurangi dengan self X. Seperti ini. Untuk jarak Y, order Y kita kurangi dengan self order Y. Seperti ini. Nah, ini kita udah mendapatkan formulasinya. Ini mungkin supaya bisa singkat aja lah, biar cepet. Dot X, ini dot X kayak gini. Udah kita dapatkan, sudah kita dapatkan di sini. Terus kita yang perlukan sekarang adalah nilai dari tetanya. Theta itu sendiri adalah arcus tangen. Nah, kita bisa mendefinisikan theta di sini adalah arctan. Oh iya, kita kan tadi pakai nampai ya, np dot arctan. Nah, ini ada nih. Arctangen dari nilai jarak X, jarak Y, koma, oh ya, jarak Y. Seperti ini. Mungkin supaya lebih fix juga kita lihat di dokumentasinya np.arctan itu apakah gimana parameter yang diperlukannya. Ya, betul. X di sini adalah ininya array like. Kalau misalnya dikasih contoh, arc tangan dari 0,1 ya. Oke, udah benar berarti. Nah, setelah ini kita mendapatkan theta di sini. Lalu setelah itu kita menggunakan rumus yang sebelumnya. Oh ya. Nah, nanti ini untuk ininya kita akan menggunakan hal-hal yang sudah aku masukin di sini. Ini aku copy ya supaya mempermudah ini juga. Ini adalah konstanta-konstanta yang kita perlukan seperti ini. Di mana AU itu adalah astronomical unit. Astronomical unit ini adalah satuan astronomis di mana satu AU itu sama seperti jarak bumi ke matahari kurang lebih. Nah, rumusnya itu jaraknya itu kurang lebih yang ini, lalu kita kalikan dengan 1000 karena pada dasarnya satu AU itu sama dengan
149,6 kali 10 pangkat 6 kilometer, sehingga kita kalikan dengan 1000 supaya jadikan meter. Nah, G itu adalah konstanta gravitasi Newton. Ini ada di Google juga. Terus skala itu, karena nanti kita akan menggambarkannya itu secara pixel, jadi kita harus membaginya itu dengan pixelated juga, supaya nanti uh, tidak keluar dari bidang yang ingin kita ingin gambarkan gitu. Nah, time step ini adalah kurang lebihnya adalah waktu dari si ininya, waktu untuk waktu yang diperlukan dalam satu kali perputaran gitu. Nah, nanti setelah kita mendapatkan konstanta-konstanta demikian, kita akan menggunakannya itu di sebelah sini. F itu adalah sama dengan G, planet dot G, kayak gini, merefer ke sini, dikalikan dengan M1. M1 adalah berarti self dot M massa, dikalikan dengan order massa, dibagikan dengan, atau mungkin biar lebih pasti kita juga gravitasi Newton. Rumusnya apakah benar demikian? Ya, R square. Oke, setelah ini kita bagi ini dengan yang namanya R square, atau jarak dari distance-nya gitu. Nah, oh iya, kita belum menentukan distance-nya ya berarti. Nah, untuk menentukan distance-nya itu kita tahu bahwasanya rumus Pythagoras itu untuk mendapatkan sebuah jarak dari ini adalah square root dari x kuadrat, jarak x kuadrat ditambah dengan jarak y kuadrat. Oke, demikian. Terus kita lakukan kalikan distance ini dikalikan dengan dikuadratkan lebih tepatnya. Ya, oke, kita sudah mendapatkan nilai ininya. Selanjutnya kita akan mencari nilai fx, ada nilai fy-nya. Fx itu adalah f dikalikan dengan np.sin theta. Terus fy itu adalah f kali np.sin, oh sorry, ini bukan sin tapi cos. Ini baru sin theta. Kita mendapatkan fx dan fy sekarang. Selanjutnya kita akan berusaha untuk mendapatkan nilai dari fx, kita mendapatkan vy-nya. Oh, tidak perlu kan? Karena kita sudah cukup sih untuk metode yang ini, kita cukup untuk kayak atraksi doang. Untuk mencari v kecepatan itu nanti kita akan gunakan di yang lainnya. Nah, setelah kita mendapatkan ini, kita akan return kedua hal tersebut, fx dan fy. Seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan, karena ini kita menggunakan apa namanya, Pygame. Nah, saya sudah menginstal Pygame juga di sini. Jadi tinggal import saja, import Pygame kayak gini. Nah, selanjutnya kita memerlukan, karena kita menggunakan Pygame, berarti kita memerlukan supaya gambar yang ini tuh digambar apa, planet yang kita inginkan itu digambarkan, baik itu planetnya dan orbitnya. Nah, metode yang akan kita buat adalah namanya draw. Draw itu adalah sebuah metode yang mana nanti dia akan meminta sebuah windows atau nanti screen yang akan kita buat. Nah, nanti inputannya itu berupa screen seperti ini. Nah, nanti dari inputan screen itu nanti dia itu memerlukan namanya nilai x-nya berapa, yaitu self.x dikalikan dengan self.scala scale. Ini mungkin jangan planet jika ya, self.g. Ya,
self.scale, terus kita kalikan juga dengan tambah width-nya itu win ya. Oh iya, kita harus definisikan win-nya dulu ya. Oh iya, lupa. Oke, kalau gitu kita buat sebuah win-nya dulu. Pertamanya itu adalah kita memerlukan sebuah init dulu di sini, yaitu hmm, pygame.init. Kita perlu menginisiasi dulu si pygame-nya itu supaya dia itu bisa bekerja. Selanjutnya, kita memerlukan yang namanya membuat sebuah frame, ya, membuat sebuah window namanya screen. Nah, untuk width-nya itu, untuk besar sama lebarnya itu, lebar sama tingginya itu height height sama dengan 800 kali 800, kita pakainya seperti ini. Terus selanjutnya ini nggak perlu pakai ini, nggak perlu pakai tabel. Nah, selanjutnya untuk screen kita akan menggunakan aku agak lupa sebenarnya screen itu. Pygame screen. Oh ya, Pygame display init display the module. Ah ya, berarti tadi ada di display dot set module. Nah, ini yang kita perlukan. Nah, setelah itu kita memerlukan untuk si Pygame itu membuat Windows seperti apa yang kita inginkan gitu. Nah, untuk caranya itu kita langsung saja Pygame di sini. Pygame display. Terus kita masukkan ke set mode sebelah sini. Lalu di set mode ini ada beberapa parameter. Nah, parameter pertama itu adalah size. Size-nya itu berarti kita memerlukan ini size-nya itu dalam bentuk tuple, berarti kita masukkan saja width, height seperti ini. Terus setelah ini kita langsung, kalau misalnya teman-teman atau kawan-kawan sekalian ingin mengatur dari ininya, nanti bisa melakukan set caption. Set caption itu ada di set caption. Set, ah, set current window caption. Jadi kalau misalnya ada pengen melakukan penjelasan, kita bisa set captionnya itu secara manual dengan cara kita tapping ke screen, mohon maaf, pygame dot display dot set caption. Captionnya ini adalah simulasi planet. Oke. Nah, setelah kita melakukan ini, kita nanti akan mendapatkan sebuah screen, di mana screen-nya itu adalah Windows dengan ukuran 800 kali 800. Oke. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan bagian sini, di mana dari scale ini kita memerlukan width-nya itu X-nya itu berdasarkan width, di mana itu dibagi dua, dan Y-nya itu sendiri adalah self.y dikalikan dengan self.scale ditambah dengan height dibagi dua, seperti ini. Terus kalau misalnya, nah kita ingin menggambarkan orbit itu ketika nilai dari si titik orbitnya itu udah lebih dari dua. Kalau misalnya satu, itu kayaknya nggak terlalu perlu sih sebenarnya. Makanya kita akan melakukan control flow sebelah sini. If length dari self orbit itu lebih besar dari dua, maka kita akan lakukan kita akan up, eh, mem- eh, kita akan mengupdate-nya itu. Nah, makanya itu kita akan membuat sebuah array baru namanya point baru. Mungkin lebih Inggris aja kali update point.
Tuh, kita bikin array kosong di sebelah sini. Lalu kita akan hmm, melakukan yang namanya looping for titik dari for titik in self dot orbit orbit. Nah, kayak gini. Nanti dari orbit ini kita akan memiliki titik X sama titik Y. Nah, titik X dan titik Y ini kita akan memasukkan dari titik ini, kita akan mendapatkan X dan Y, kita akan memasukkan ke variabel sebelah sini. Nah, ini sama dengan titik. Setelah itu, kita akan memperbaharui atau menggambarkan nilai X dan Y. Kan pada dasarnya nilai X dan Y kita dapatkan itu dalam skala yang AU, di mana AU itu sangat-sangat besar gitu. Sehingga kita perlu mengkonversikannya itu ke dalam layar kita. Kita perlu membaginya dengan skala yang kita dapatkan tadi di atas. Nah, karenanya kita perlu nilai X-nya itu supaya tetap dikalikan X yang di atas, kita kalikan lagi dengan skala dot scale, terus kita tambahkan dengan width-nya ini dibagi 2, terus y-nya juga demikian, kita kalikan dengan self dot skala, terus kita kalikan dengan height bagi 2, lalu kita append kedua titik ini yang barunya itu ke dalam updated point, append, masukin X sama Y-nya, append X, oh iya dalam tuple, Pak, X, Y, seperti ini. Nah, setelah kita append, kita pengen pygame itu supaya menggambarkan line atau garis orbit yang kita pengen gambarkan. Nah, di sini saya menggunakan draw lines, di mana draw lines ini ada beberapa uh, parameter. Yang pertama itu adalah screen. Screen itu adalah Windows-nya itu sendiri, surface ini lebih tepatnya. Nah, surface-nya itu kita akan pakai yaitu screen, di mana Windows yang kita buat. Terus untuk warnanya itu kita akan membuatnya itu menyesuaikan dengan warna dari yang kita masukkan atau self.color. Bukan color. Apa tadi aku? Warna. Setelah warnanya kita ini kan, lalu kita apakah ingin berupa closed? Kalau misalnya iya, berarti tulis true. Tapi karena kita ini sifatnya itu nggak close, maksudnya close ini dalam artian kita nggak ngebikin buat sebuah bidang, makanya kita setting ini sebagai false. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan titik-titiknya, points di sini. Nah, points-nya ini adalah updated points sebelah sini. Nah, ini kita masukkan ke sebelah sini. Lalu setelah itu kita akan memerlukan tebal. Tebal dari si ininya, garisnya. Kurang lebih saya pengennya 3 sih. Kayaknya 3 cukup. Oke, ini kita sudah menggambarkan line. Oke. Nah, untuk menggambarkan si circle-nya bagaimana ya? Kita tinggal gini aja sampai ke pygame, row, terus kita pakai circle, terus kita pakai screen untuk surface-nya, terus kita pakai color juga pakai select color seperti sesuaikan dengan warna ya, warna. Lalu kita masukkan titiknya itu adalah X dan Y, titiknya seperti ini. Terus kita self dot ini untuk radiusnya. Radiusnya itu berapa? Kita kan tadi sudah mendefinisikan di awal ya. Nah, ini self dot radius. Kita pakai self dot radius sebelah sini. Oke, kita sudah menggambarkan si ininya. Selanjutnya kita akan menggambarkan untuk mengupdate ininya. Apa namanya itu? Untuk mengupdate setiap planetnya. Untuk mengupdate posisi dari setiap planet, kita memerlukan tadi fx dan fy. Fx dan fy kita sudah dapatkan sebelumnya. Lalu setelah kita dapatkan itu, kita akan bisa mengkalikannya itu untuk mencari nilai posisi terbarunya itu seperti berapa sih, di mana sih gitu. Nah,
Untuk ini kita akan buat sebuah metode baru namanya update posisi. Update posisi ini akan menerima sebuah masukan berupa screen, bukan screen, lebih tepatnya planet sih. Karena di ini tuh kita memerlukan namanya jarak lebih tepatnya. Nah, setelah ini kita akan lakukan sebuah looping. Ya, tapi sebelum looping kita tahu bahwasanya si yang namanya gaya itu pasti sebuah resultan. Nah, karena bendanya itu lumayan banyak, benda lakinya itu ada 3 kalau di pemodelan kita, sehingga kita perlu mendefinisikan sebuah variabel baru namanya total fx. Di mana total fx ini sama dengan 0 dan total fy juga sama dengan 0. Nah, setelahnya kita akan melakukan looping terhadap variabel planets. Ini mungkin ya, planet kan. Nah, kita akan lakukan looping terhadap ininya planet in planets. Planet in planets. Nah, kalau misalnya itu planet yang kita omongin itu adalah bukan, kita ingin mengupdate-nya itu bukan terhadap planet kita sendiri, planet dirinya sendiri gitu, tapi kita ingin mengupdate-nya itu berdasarkan acuan dari bentuk planet lain gitu, dari posisi planet lain. Sehingga kita perlu mendefinisikan di sini bahwasanya kalau misal dia bukan planetnya itu sendiri, self ini self-nya itu bukan planetnya itu sendiri, ini, maka kita akan lakukan update di sini. Update-nya itu apa? Update-nya itu adalah yang pertama, itu eh tadi kan kita tahu bahwasanya untuk mendapatkan nilai fx dan fy itu kita dapatkan dari sini. Terus setelah mendapatkan itu kita akan mendapatkan x velocity self dot xvel itu kita akan tambahkan dengan nilai dari fx. Rumusnya itu yang seperti ini. Nilai dari fx, total fx, terus total, oh iya kita belum menambahkan ini ya, total fx, kita tambahkan dengan fx-nya itu sendiri. Terus untuk total, mana ini? Terus untuk total, ya tadi tuh ini ya, kayak atraksi. Nah, untuk tadi, nah ini untuk totalnya ini, kita akan melakukan sebuah sumasi, di mana sumasinya itu adalah fx dan f-nya itu akan kita akan pakai metode yang sebelah sini, gaya atraksi, self dot gaya atraksi. Nah, self dot gaya atraksi. Terus kita akan masukkan planet yang kita inginkan sebelah sini. Nah, udah kita lakukan atraksi, selanjutnya itu kita akan mendapatkan total, kita akan menambahkan total-totalnya ini tuh ke dalam ini. Total fx itu kita akan tambahkan dengan fx-nya itu, dan total untuk fy kita akan tambahkan juga dengan fy-nya. Dan ini mungkin ada sedikit kesalahan ya, dan ini harusnya uptan 2. Jadi jarak x, jarak y, dan jarak x kayak gini. Karena ini dalam bentuk radian, sehingga kita pakai arpan 2. Oke, tadi kita sudah mendapatkan ininya nih. Kalau misalnya dia itu bukan planetnya itu, kita akan lakukan ininya, updating di sebelah sini, nilai efek sama ininya. Nah, setelah ini bukan sebelah sini, ini lebih tepatnya itu kita akan lakukan menambahkan nilai P expel-nya itu di sebelah sini,
di mana expel-nya itu adalah total dari total fx dibagi dengan massa self.mass ini, terus dikalikan dengan self.time step seperti ini. Selanjutnya kita lakukan hal yang sama juga untuk nilai y-nya, kita totalkan dengan nilai fy, terus kita bagikan dengan nilai self dot massa dot dikalikan dengan self dot time step seperti ini. Kita setelah mendapatkan nilai x dan y baru, kita harus mengkalikannya lagi dengan nilai t. Sehingga self dot x itu akan kita dapatkan dengan cara kita menambahkannya, karena tadi itu terjadi perpindahan. Nah, jarak perpindahannya itu adalah self dot velocity expel kayak gini dikalikan dengan self dot time step, atau yang kita lakukan hal yang sama juga untuk y-nya. Self dot yfl kita kalikan dengan self dot time step seperti ini, sehingga kita akan mendapatkan nilai x dan y yang baru. Nah, nilai x dan y yang baru ini kita akan appending ke orbit yang tadi kita sudah definisikan yang awal-awal sebelah sini. Ya, ini orbitnya. Nah, untuknya itu kita tadi self dot orbit, kita append dia ke nilai x dan y. Self dot x, oh ya ini dalam bentuk tuple ya. Self dot x dan self dot y seperti ini. Kita sudah mendapatkan nilai buat appendingnya, baik yang buat untuk init, kita sudah mendapatkannya, juga kita sudah membuat sebuah metode draw, di mana draw ini adalah sebuah metode di mana untuk menggambarkan nilai x dan y itu ke dalam screen yang akan kita gunakan. Lalu ini kita lakukan control close sebelah sini self orbit, di mana orbitnya itu akan kita update ketika dia itu sudah memiliki 2 atau lebih nilai orbit dalam array orbit. Kalau misalnya dia udah nilainya lebih, maka kita akan perbaharui orbitnya itu dengan cara updated-nya ini kita akan kalikan dengan nilai x dan y itu, yang ini kita akan kalikan dengan nilai scale ini, terus dikalikan dengan ditambah dengan width untuk nilai x, untuk nilai y-nya itu adalah height. Kenapa per 2? Karena kita ingin mengambil di tengah-tengahnya. Terus kita lakukan update-nya itu ke sini, lalu kita gambarkan draw line-nya. Setelah itu kita lakukan penggambaran untuk ininya, circle-nya, kurang lebih demikian. Lalu kita buat atraksinya. Gaya atraksinya itu adalah jaraknya itu kita kurangi dulu. Terus kita udah mendapatkan jarak, kita cari distance-nya itu berapa, lalu kita dengan cara square root, dengan jarak x kuadrat ditambahkan dengan jarak y kuadrat. Terus kalau misalnya ini adalah force, kalau misalnya untuk mencari tetanya, kita lakukan dengan arcus tangan. Arcus tangan dengan distansi yang kita dapatkan, jarak y dan jarak x. Setelahnya itu, kita akan mencari nilai f-nya. F-nya itu sendiri adalah kali G, G konstanta gravitasi dikalikan dengan massa si planet itu sendiri, dikalikan dengan massa selain dari planet itu sendiri. Lalu dibagi dengan distance kuadrat. Ya, distance kuadrat. Distance-nya itu adalah sebelah sini. Oke, setelah itu kita akan mendapatkan nilai cost-nya berapa, nilai sin-nya berapa, lalu kita kalikan dengan force, kita akan mendapatkan nilai fx dan fy-nya. Lalu kita return, dan untuk update posisi, kita akan melakukan update-nya itu dengan cara kita mencari dulu nilai fx dan fy total dengan menggunakan metode self gaya atraksi, lalu kita tambahkan, setelah kita tambahkan, kita akan mengkalikannya itu dengan expel untuk mencari si velocity-nya, kecepatan dari tiap kerangka sumbunya. Total fx, terus dibagikan dengan massa, dikalikan dengan time step, terus kita akan mencari nilai titik barunya itu adalah x sama dengan self.expel, kalikan dengan time step, ini juga demikian, lalu kita append ke bagian ini ya. Oke, kita selesai untuk bagian yang ini ya. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan
Nah, selanjutnya kita akan mengcoding ya sekarang. Oke, saya akan mendefinisikan sebuah clock atau clock ini dalam artian sebuah variabel yang kita gunakan untuk mendefinisikan frame rate dari bob model yang akan kita buat. Nah, clock ini adalah berisi pygame dot jadi time dot clock. Clocknya ini kita akan definisikan sebagai sebuah objek. Nah, selanjutnya kita akan mendefinisikan hal-hal yang kita perlukan. Pertama itu adalah matahari, sun, atau matahari. Matahari itu adalah sebuah bukan planet sebenarnya, tapi kita masukkan ke planet aja karena tadi ada sebuah atribut is sun dan kita akan menentukannya itu. Dia itu pasti berada di titik 0,0 atau berada di pusat tata surya seperti itu. Selanjutnya dia itu memiliki radius itu tadi berapa ya di sebelah sini? Radius 30. Terus warnanya oh ya kita belum mendefinisikan warna ya. Untuk warna kita pakai RGB saja. Untuk warna RGB-nya itu adalah RGB yellow. 255255 nol yellow kuning 255255 nol. Terus oh sekalian aja ya. Terus warna biru. RGB warna birunya itu adalah 00255. 00255. Ini biru itu biru apa dulu ini? Nah ini nih, Royal Blue mungkin cukup nih. 65, 105, 255. Biru. 65, 105, 225. Terus untuk warna dari Venus biasanya warna apa Venus? Venus itu Venus color lagi yellow ya. Nah ini ada nih. Kita pakai nilai ini untuk Venus kuning Venus. Error di bagian yang apa ini? Oke, selanjutnya setelah kita mendefinisikan warnanya, tadi kan untuk matahari kita menggunakan yellow ya, atau kuning, kuning. Terus kita untuk, oh sorry ini, oh balik, ini masanya ini kuning di sini, masanya itu adalah ini. Terus itu hari udah. Terus kita pakai matahari buat ihsan yang itu kita terukan. Selanjutnya kita buat planet bumi. Buminya itu kita panggil ininya. Buminya itu berada pasti. Kalau bumi itu kan gara-gara satu AU itu sama dengan jarak planet bumi ke matahari. Kita setting buminya itu berada di sebelah kiri.
berarti kita kasih minus dikalikan dengan planet. Kita ambil nilai konstantannya itu AU kayak gini. Nah, selanjutnya untuk nilai Y-nya itu kita ambil aja 0 dulu deh. Untuk radiusnya itu kita ambil radius bumi adalah 16. Udah radius bumi kita ambil, terus apa lagi dibutuhin? Masa ya. Masa bumi kita ambil sebelah sini. Kemudian, dan untuk warnanya kita kasih warna biru. Oke, sudah. Terus kita ada yang kurang kayaknya. Ada gimana nih? Argumen no value for argumen warna. Oh, baru pada tekan. Nah, untuk ini kita memerlukan satu lagi yaitu velocity-nya. Yaitu bumi dot y vel. Kita memerlukannya ini. Untuk y velocity-nya itu adalah kecepatannya itu sekitar segini. Dan untuk Venus, Venus kita pakai planet lagi. Untuk posisi Venus itu berapa ya? Ini nih. Nah, 0,7 ini dikalikan dengan AU, planet.AU. Terus kita masukkan untuk nilainya ada 0 juga. Terus untuk radiusnya adalah 14. Terus kita masukkan massa dari planet Venus sebelah sini. Kita masukkan sebelah sini. Terus kita kasih kuning Venus. Oke, dan terakhir kita masukkan juga ya filenya. Untuk ya filenya itu ini. Demikian. Oke, nah setelahnya ini kita buat sebuah array baru namanya yang berisi planet-planet di dalamnya. Nah, planetnya itu ada pertama, ada matahari, terus ada Venus, ada bumi. Oke, nah setelah kita mendefinisikan ini, kita bisa langsung menuju ke runningnya. Caranya kita pakai while loop, ya, while true. Pertama, kita definisin dulu ticknya itu, tick rate-nya, yaitu FPS-nya itu sekitar 60. Setelah kita mendefinisikan tick rate-nya, selanjutnya kita akan melakukan fill untuk screen kita. Screen-nya itu kita akan fill dengan warna hitam, seperti ini. Selanjutnya, kita akan lakukan untuk mendapatkan event yang terjadi selama kita melakukan, apa namanya itu, simulasi. Makanya kita akan lakukan looping di sebelah sini, for event in pygame dot event dot get kayak gini. Nah, nanti ini dari Pygame ini akan mendeteksi kira-kira interaksi-interaksi sama user itu apa sih, dia user klik apa, user pencet apa, itu akan dideteksi oleh Pygame event.get ini. Sehingga kita akan mendefinisikan pertama, kalau semisal ternyata event type-nya itu adalah kalau misalnya user pengen quit. Berarti kalau misalnya user pengen quit, ya besar. Nah, kalau usernya pengen quit, berarti kita harus nge-break dari si loopingnya ini supaya ntar nggak ini. Cara ya udah kita tinggal terus aja break. Kalau ternyata user itu mengklik, oh, taruh dulu deh, mungkin sebelum ini. Sehingga saya kasih sebuah ini baru namanya day. Day itu adalah perhitungan ininya, di mana day ini akan bertambah seiring berjalannya waktu sebesar 1. Nah, pertambahannya ini nanti akan ditampilkan dengan cara kita mengklik tombol T. Sehingga elif event type-nya itu adalah pygame down. Terus kalau misalnya if
Aduh, Pygame key down, Pygame key down event. Nah ini nih, event type Pygame key down, Pygame, Pygame, yes, gue agak lupa. Pygame key down, if key itu sama dengan Pygame key left, oke. If event dot key itu sama dengan kita pakai Pygame dot key key itu untuk waktu, maka kita akan tampilkan sebuah blitz screen dot blitz Nah, ini untuk teksnya ini berarti teks waktu. Berarti Pygame buat teks waktu itu Pygame teks waktu. Pygame phone sysphone pakai konsola saja. Di mana ininya 32. Terus kita pakai dot render. Kita render kata-katanya itu kita pakai f string di sini. Ini adalah day, hari. Terus untuk ininya itu diperlukan Pygame lagi Pygame set mode mana ya? Pygame text Pygame false response ini 30, my render ini false, text false. Terus untuk posisinya itu ada di 100 100. Enggak, bukan. Ini buat teksnya. Ini buat warna teksnya. Ini teks waktu. Terus kita pakai screen grid. Teksnya itu adalah teks waktu. Sebelah sini kita akan tempelkannya itu di koordinat 100,100. Kayak gini. Oke, setelah ini kita akan melakukan update lebih tepatnya. For planets, in planets, kita bakal update posisi dulu. Planet itu kita update posisi, update posisi sebelah gini, di mana update posisinya itu adalah planet kayak gini. Terus kita akan draw juga planet itu dengan draw dengan itunya adalah screen kayak gini.
Setelahnya itu, jangan lupa untuk kita update secara berkala si screen-nya itu, supaya nanti nggak nge-stay di screen yang sama, displaynya itu kita update. Setelah kita, kalau misalnya udah selesai, sudah misalnya sudah nggak di while true lagi, berarti ya sudah selesai. For event, for event in Pygame, elif ini blitz. Oh ini salah ini, jam 11 ini. Nah, 11. Nah, jangan lupa untuk mengclose gamenya itu, karena ya untuk membebaskan memori yang ini, pygame.quit ini. Dan kita bisa mengujinya sekarang. Kita uji apakah sukses atau tidak. Pygame py.planet py. Event is not defined. Ini oh ini koma ini. For event, for event. Ini 99. Bisa dot. Oke, kita definisi lagi. Waduh. Ya, nampaknya ada kesalahan ya. Bukan seperti ini. Tidak bisa dikeluarin lagi. Ya, terpaksa sedikit. Kita kill. Berarti ada sedikit salah kalkulasi di bagian ininya. Kita akan mengecek dulu kira-kira apakah salah kalkulasi itu sebelah mana. Hmm, D-nya 0, betul. Terus kita kuning Venus. Dari satu planet AU 0,73723. Kuning Venus 3502. Kuning Venus. Venus bumi. Terus event. Galaktiknya 60. Nah, itu coba kita cek dulu. Coba mungkin ini kita uh, working, working, constantly working, false, workingnya false, terus kita rubah. Ini udah, kalau misalnya udah false, berarti nggak perlu diupdate lagi, langsung masuk ke sini. Mungkin kita coba lagi. Hmm. Text waktu is not defined. Text waktu is not defined. Dan teks lupa. Dan teks 12 ini minus. Ulangi lagi. Masih ada kesalahan. Hmm. Mungkin kita ganti objek ke Mars aja kali, Kak. Oke, kita coba ganti objek ke Mars.
Hmm, kita coba ganti warna emas itu warna apa? Emas color situ. Hmm, lima, 92. Merah. Kita pakai ini, Mars. Yang dulu kita masukin tuh sebelah sini, terus dari nol, dari 12, masanya sekian, merah. Maksnya itu sekitar ini. Masih error ya. Ini kita coba lagi deh. Hmm, eh, berarti kalau begitu caranya ini dibikin ini salah tadi, ini mungkin dibikin kayak pause, bukan time, show time, pause. Kalau misalnya kayak gini, kalau misalnya show time, show time, dan screen read jangan di sini. It's show time, show time. Oke, kita coba lagi. Tadi tuh ada problem di sebelah sini. Di depannya. Oke, work. Nah, eh dari pemodelan ini kita bisa mengetahui bahwasannya kapan sih si kedua planet itu berada di ini. Berarti kalau misalnya kita patok, berarti untuk planet Bumi dan planet Mars itu akan berada di titik tengah yang sama itu kira-kira sekitar 1.500 harian dari titik awal di mana dia berada di garis yang lurus gitu. Nah, ini kita bisa mengetahui bahwasanya kedua buah objek itu akan mengalami posisi yang sama di garis yang sama itu ketika X sama dengan nol dan pada waktu itu 1.500 harian. Ya, eh, cukup sekian dari video kali ini. Mohon maaf kalau misalnya banyak kendala dan segala macamnya. Eh, Terima kasih kalau semoga bermanfaat dan sampai jumpa.